القلب متيم بطه النبي يا نبي. Orang-orang yang berziarah ngeten niku mereka tahu si A si B si C ngertos oleh wali niku hidup dan arwahnya bisa nyambangi panjen sosial maruf mungkin arwah niki hati ke wedal jero insyaallah mantun niki yang mau tambahin nang video film iki rada minang tadi jarang terjadi Pak Maksud ya Allah sa'idana innakina wasadana ya wali Allah tawasalna bikum billah ajibu ya wali Allah salamullah Ya Rahman alaikum ya wali Allah asainakum wasurnakum ya wali Allah ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walilana muslimin ya Allah birhamil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mungkin amadal mustafa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu tawasalna bikum billah salamullahi warahmatullahi alaikum ya wali Allah atainakum wasurnakum ya wali Allah Jadi ada dua gedung, terdapat dua tiket yang warna ungu untuk sama saja, yang warna hijau untuk ya, tapi sangat sederhana.
beliau memiliki air zam-zam, maka beliau menyimpannya di wadah yang khusus, yang mana yang wadah yang khusus itu khusus untuk air zam-zam, yang mana wadah air zam-zam tersebut anti basi sama anti racun. Jadi Bu, kalau kita memasukkan air yang beracun ke dalam wadah ini, maka racunnya bisa hilang, yang mana Rasulullah mendapatkan wadah tersebut dari seorang pedagang Cina yang dihadiahkan kepada Rasulullah. Ya Bu, kalau ini adalah wadah obat milik Sayyidah Khadijah, yang mana pertamanya wadah obat ini juga milik Rasulullah, habis itu diwariskan kepada Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kalau keluarganya Sayyidah Khadijah memiliki obat, Rasulullah memiliki obat, maka Sayyidah Khadijah menyimpannya di wadah obat yang khusus, yang mana wadah itu cuma wadah obat doang. Jadi sunnah Ibu, jadi kalau kita juga harus memiliki wadah obat khusus. Iya. Sorry. 2015 pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau yang ini Ibu tulisannya Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau yang di sebelahnya lagi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad ila akhir. Jadi Bu, semua kiswah itu setiap tahun diganti, mau kiswah hiasan dindingnya, penutup Ka'bahnya atau penutup pintunya, semua setiap tahun diganti dan tanggalnya tidak pernah berubah, tetap tanggal 9 Zulhijjah. Mulai Bu didekatin aja sambil dipegang sambil berdoa, mudah-mudahan kita ke sana dipanggil sama Allah. Ibu, ini juga hiasan dinding Ka'bah. Jadi dia letaknya di belakang Ka'bah lurusan pintu. Jadi kan pintu, nah di belakang sini, di belakang Ka'bahnya yang ini diganti pada tahun 2017. Ini tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Ahzab ayat 47. Nah, terus kalau ini Bu namanya talang emas, yang di atas namanya talang emas, yang mana kegunaan talang emas ini untuk mengalirkan air yang ditampung oleh Ka'bah ketika hujan. Jadi dia ngalir ke bawah. Nah, terus Ibu yang garis yang hitam ini namanya Hijr Ismail. Jadi Bu, kalau kita haji atau umroh, kita sunnah sholat di dalam Hijr Ismail. Kenapa? Karena Hijr Ismail masih termasuk bagian dalam Ka'bah. Jadi kita nggak bisa sholat dalam Ka'bah, kita bisa sholat di Hijr Ismail, pahalanya sama. Jadi nanti kita sholat di Hijr Ismail walaupun cuma 2 rakaat. Ya Bu, kalau yang ini adalah busur dan anak panah milik Sayyidina Amr bin As, yang mana Sayyidina Amr bin As itu sangat jago dalam memanah. Jadi sejauh manapun bidikan beliau, maka sasarannya selalu tepat, karena Sayyidina Amr bin As itu orangnya sangat jago dalam memanah. Jadi yang mana busur dan anak panah ini digunakan sama beliau bukan untuk bertempur, melainkan aba-aba tentang komando ketika peperangan dimulai. Jadi kalau orang Islam mau bertempur itu ada aba-abanya, kalau orang kafir tidak ada aba-aba. Bukan karena kalah ketika peperangan. Di sini Bu ada dituliskan beratnya berapa kilo, umurnya berapa kilo, dari mana. Di sini di sertifikatnya. Habis itu diwariskan kepada Sayyidina Ali, habis dari Sayyidina Ali baru kepada Sayyidina Husain. Yang mana di sini Bu ada tulisan Arabnya, Ya Allah ya Muhammad ya Ali Khalifatul Mu'minin. Yang mana Ibu kegunaan cabangnya itu untuk mematahkan pedang lawan. Jadi kalau bertempur nanti sama-sama rajanya duel begitu. Nanti siapa yang menang maka itu menyerang. Nah, jadi untuk mematahkan pedang lawan, habis itu diputar, habis itu ditarik, jadi bisa keluar dari sini. Kemarin 1000 pasukan malaikat untuk membantu pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, yang mana Sayyidina Ali itu adalah sepupunya Rasulullah, terus menantunya Rasulullah. Beratnya 6 kilo. 6 gram 1 kilo kurang. Yang mana Rasulullah itu memakai tongkat pas sudah berumur 40 tahun. Jadi kita sunnah itu memakai tongkat walaupun kita nggak sakit kaki. Kita nggak usah nunggu kaki kita sakit memakai tongkat.
Selama umur 40 tahun. Nggih, Bu? Selama sudah umur 40 tahun. Nggih. Rasulnya. Rasul ketika 40. Kan kita disunahkan atau Mbak? 40 tahun. Maksudnya kan kita disunahkan memakai tongkat. Yang mana umur tongkat ini Bu udah berumur 1400 tahun. Di sini nggak dituliskan karena udah nggak muat. Nah, yang mana kayunya itu Bu, kayu yang putihnya yang terbuat dari kayu lus putih namanya. Yang mana kayu itu tumbuhnya hanya di bebatuan Arab. Kalau pegangannya baru terbuat dari kulit. Jadi kayu sama pegangannya berbeda. Dari kulit. Ya Ibu, ini adalah sobekan sorbannya Rasulullah. Kan Rasulullah memiliki sorban, yang mana sorban itu panjangnya 5 meter. Akhirnya yang panjang sorban itu digunting-gunting, enggak disobek-sobek, habis itu dibagikan ke ahli waris. Sorban tapi di dalam itu, di dalam Nah, sobekan. sama Rasulullah Ibu, yang di dalam tabung Ibu. Nah, ini adalah sorbannya Rasulullah, yang mana sudah berumur kurang lebih 1400 tahun. Jadi Rasulullah itu sangat suka memakai sorban, mau ketika hujan ataupun mau ketika panas. Dan Rasulullah sangat menyukai warna hijau dan warna hitam. Rasulullah memiliki unta, dan di situ untanya wafat. Akhirnya tulang-tulangnya itu dikumpulkan para sahabat, habis itu dijadikan butiran-butiran tasbih. Yang mana butiran tasbih tersebut ada 39 butir. Loh, kok ada 39 butir? Karena bukan itu berzikir sama Rasulullah, melainkan hanya di koleksi. Nah, ini juga salah satu tanda cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidah Aisyah, juga memiliki badan jelas yang terbuat dari tulang unta Rasulullah. Jadi Ibu, kita bersyukur kita bisa melihat tulang untanya Rasulullah. Yang diambil di antara Hajar Aswad sama Ka'bah itu direnovasi. Habis itu pondasi Ka'bah ini Bu banyak yang kececeran. Akhirnya salah satunya yang di depan kita ini. Kita juga sambil berdoa mudah-mudahan kita bisa haji atau umroh. Amin. Replika makom Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama putra beliau yaitu Nabi Ismail. Ka'bah yang di depan kita ini Bu, mau panjang mau lebar sudah sama kayak di sana itu. Cuman kalau yang di Mekah sana masih ada beberapa anak tangga, habis itu baru pintu. Ukuran panjang mau lebar sama kayak di Mekah. Itu kalau kita sebelah sana itu duduk Di dalam. Tidak menggunakan dari foto atau gambar atau video. Di sebelahnya lagi itu ada abaya yang bisa dapat cuman yang mana abaya tersebut sangat-sangat sederhana. Abaya itu gede bukan berarti badan Sayyidah Fatimah segede abaya tersebut, bukan, karena beliau salat mengaku akhirnya beliau kalau memakai baju sehingga menutupi seluruh tubuh Sayyidah Fatimah. Mudah-mudahan nanti kita semua yang mengikuti Sayyidah Fatimah. Amin. Yang mana Sayyidah Fatimah itu bakal menjadi pemimpin para wanita di surga. Nanti itu ada jenggotnya Rasulullah, ada jenggot Rasulullah 13. Terus di sebelahnya lagi ada jenggotnya Rasulullah 13, sebelahnya rambut Rasulullah 1 helai. Mana rambut Rasulullah tersebut walaupun sudah berpisah dengan tubuhnya beliau yang mulia, tapi setiap tahunnya masih terus-menerus memanjang. Di sebelahnya lagi itu rambutnya Rasulullah ada 3 helai, itu sudah kelihatan agak panjang. Di sebelahnya lagi itu adalah ekstrak keringatnya Rasulullah, yang mana ekstrak keringat tersebut yang diambil dari alas tidurnya beliau, yang mana terbuat dari pelepah kurma. Karena pelepah kurma nggak keresap, harusnya yang sahabat habis itu diperas ditaruh di dalam tabung, yang mana keringatnya Rasulullah itu sangat wangi, karena saking wanginya melebihi ke bau Rasulullah. Di sebelah lagi itu juga ada Hanya di toko. ini pas tahun 2012 diganti menjadi warna hijau yang sebelah sini. Terus kalau ini yang sebelah tahun 2017, ini karpet di Masjid Nabawi dan sudah yang berwarna merah. Kalau yang di sebelah sana karpet
saat sholat Masjid Haram. Melainkan itu hanya orang-orang yang pilihan bisa langsung memegang. Jadi perempuan itu ibu cuma bisanya di luar, jarang ibu di dalam pagar, jarang. Cuma bisanya di luar pagar. Boleh ibu di dalam Ka'bah, di semua bagian dalam Ka'bah. Jadi kiswah itu bukan cuma di luar Ka'bah saja, melainkan di dalam Ka'bahnya juga ada. Jadi kalau kita ke sana ibu memegang kiswah yang dalam Ka'bah itu susah. Itu dalam Ka'bah orang-orang yang tertentu. Boleh dicium, mudah-mudahan bisa Dicium karena dia sedemok nang kono. Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu sangat mahir dalam ilmu fikih. Jadi barang siapa yang bertanya kepada Imam Syafi'i, mau sesulit apapun masalah fikih kepada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i bisa menjawabnya. Karena Imam Syafi'i itu mazhabnya kita ibu. Nah, jadi kita juga berdoa mudah-mudahan anak cucu kita sampai keturunan kita mudah-mudahan seperti Imam Syafi'i. Yang mana pohon ini bu sampai sekarang masih tumbuh, yang mana sudah berumur kurang lebih 1400 tahun. Jadi pohon aja bu yang disandari sama Nabi tumbuh sampai sekarang, apalagi kita yang bersandar kepada sunnahnya baginda Nabi. Ini juga masih Apa ya ada buah ini? Ya bu? Buah atau ada buah enggak ini? Enggak, pohon Bahan gitu aja ya. Tapi deh ibu ajibnya kalau lagi panas begini, sekarang dia bisa mengeluarkan air. Panas-panas ini. Kan di padang pasir sebenarnya. Iya, ya. Ini udah di dalam. Nah, ini udah di luar pagar. Jadi kita tuh bisa ibu cuma di luar pagar aja, nggak bisa di dalam sini. Karena di dalam sini juga kadang laki-laki. Nah, jadi kita bisa cuma di luar. Dalamnya seperti ini. Enggak, dalamnya seperti ini. Jadi di sana tuh ada satir banyak kayak gini. Yang bisa masuk pun cuma laki-laki, perempuan yang bisa masuk di luar aja. Jadi perempuan yang bisa masuk ke sini memang pilihan Allah yang bisa masuk. Oh, ini baru bagian dalam Ka'bah ibu. Nah, jadi di dalam Ka'bah itu dia cuma ada 3 tiang. Tiangnya cuma 3. Tiang ini 1, 2, 3. 3 di paruhnya, habis itu kakinya masing-masing membawa 1 batu. Yang mana setiap hanya orang yang tertentu. Nah, di sini yang udah dikasih harokat dan di sini sudah ada. Karena kalau Rasulullah kirim surat ada stempelnya, tuliskan surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita mau lihat dari kaca pembesarnya dek, ini ada kaca pembesarnya nih, satu-satu lihat. Kelihatan nggak? Sebutir beras bertuliskan surah Al-Ikhlas yang sudah berumur kurang lebih 100 tahun. Ini ditulis Nabi SAW, kota Madinah itu seperti luasnya seperti kota Masjid Nabawi yang sekarang. Kota Madinah. Nah, kota Madinah. Yang mana di sini ada Masjid Nabawi yang dulunya pada tahun 7 Hijriah, yang mana Masjid Nabawi hanya diatapi 2 shop di depan dengan pelapa kurma, 2 shop di depan dan 2 shop di belakang. Nah, ini pelapa kurma yang aslinya pelapa kurma, yang mana disinilah sahabat baginda Nabi SAW berserta para sahabat sholat berjamaah. Adapun yang di bagian belakang ini merupakan tempatnya para tamunya baginda Nabi SAW dan para ahlu sufi, yang mana ahlu sufi ini merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga mereka tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi terdiri beberapa pintu. Nah, di sini ada pintu Babu Utsman. Babu Utsman dikatakan Babu Utsman sebab Sayyidina Utsman ketika memasuki Masjid Nabawi selalu melewati pintu ini. Jadi beliau memasuki Masjid Nabawi melewati pintu ini. Nah, dikatakan juga Babu Jibril, pintu Jibril, sebab malaikat Jibril ketika ingin menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi SAW, beliau melewati pintu ini, tidak langsung turun dari sini, tetapi dengan adabnya beliau melewati pintu ini lalu menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi SAW.
Nah, di sini ada Babu Sufa, dikatakan Babu Sufa sebab tadi Ahlu Sufi mereka tinggal di sini, sehingga ketika ingin memasuki Masjid Nabawi mereka melewati pintu ini. Nah, salah satu sufi yang Ya Imam ar-Rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa bi akhirati Allah Allah ya Rasulullah Replika gembok makam Rasulullah. Lho dhewe iki ne lho rata ngisore iki enek tambahan jian dawa ngene lho jian. Modot berat sendal dingene set ngerti. Jangan lupa jajan tradisional. Niki 3 niki biasanya habis tak berarti ya? Habis. Tadi yang dikeluarin apa? Stop. Ah, oh nggih. Ayah sang. Matur nuwun diparingi. Nggih.